Ya, selamat pagi, Saudara Ma'ruf. Ya, selamat malam, Bang Edis. Oh, selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, gimana, Saudara Ma'ruf? Temanya apa yang Bang tadi saya lihat sebentar? Ya, artinya begini. Ini kita melihat ketidakjelasan agama Islam, Bang. Ketika kita belajar agama Islam, kita melihat bahwa selalu ada penjelasan Islam sesuka yang ngarang cerita. Ya. Seperti tadi contohnya, ketika kita ingin mendengarkan versi Muhammad hidup miskin, ada versi Muhammad hidup miskin. Ketika kita ingin tahu Muhammad kaya raya, ada juga. Saya kasih contohnya ya, nih. Ini hadis bagaimana menunjukkan Muhammad tuh hidupnya miskin, bahkan buat makan saja dia nggak bisa nih. Ya. Sebentar ya. Bagaimana Muhammad itu dia mau makan saja, dia harus menggadaikan bajunya untuk makan. Perhatikan ya. Saya balikkan kameranya. Inilah teman-teman tentang ketidakjelasan agama Islam. Nih, ini hadisnya ya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan seterusnya Wahid bla 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 Ibrahim dan seterusnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan yang beliau menggadaikan, menjaminkan baju besi. Ini dalam riwayat-riwayat lain, ini nggak ditebus sama Muhammad nih sampai dia meninggal. Ya, coba kita baca riwayat lain ya. Jadi Muhammad itu meninggal dengan meninggalkan utang. Ya, makanya banyak orang yang utang nggak dibayar ya, nggak tahu apakah terinspirasi dari Muhammad atau bagaimana. Ya, lihat nih. Ya, Nabi SAW memakai 2 baju pelindung saat perang Uhud. Beliau mau naik batu besar tetapi tidak mampu dan seterusnya. Nih ya. Tolha membantu dan seterusnya ya. Nih. Dikatakan dari Aisyah. Nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi namanya Abu Syam dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Ini kalau Anda baca versi panjangnya, sampai Muhammad meninggal, baju itu tidak sanggup ditebus sama Muhammad. Ini versi Muhammad miskin. Ya kan? Kan orang muslim itu kalau pengen bercerita tentang Muhammad yang hidupnya miskin, ada. Nah, kalau pengen Muhammad versi kaya, nih. Versi Muhammad seorang miliarder, nih saya tunjukkan. Apakah ada versi Muhammad versi miliarder? Nih, perhatikan ya. Ini adalah harta rampasan perang ya. Harta rampasan perang yang didapatkan oleh Muhammad itu berapa miliar? Perhatikan ya. Perhatikan, harta rampasan perang yang didapatkan oleh Muhammad. Nih. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu 1 keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Nah.
Nggak tahu bang, kalau orang udah punya 20 miliar di kantongnya itu kayaknya ngelihat orang udah begini bang. Bentar ya, ini saya balik nih. Kalau dia pegang duit 20 miliar di kantongnya mungkin lihat orang udah begini. Makanya bang, makanya kalau kita belajar agama Islam, kita akan menemukan versi Muhammad suka-suka yang ngarang cerita itu. Tapi kalau menurut saya kalau yang miskin itu ya, kalau yang miskin itu menurut saya nggak masuk logika Bang Indis. Karena kan Baginda itu istrinya mungkin lebih dari satu ya. Kalau miskin bagaimana membiayai kehidupan sehari-harinya? Itu tidak mungkin lah kalau miskin menurut saya. Kalau miskin saya nggak, kalau miskin tapi mungkin gimana ya? Bisa disebut kaya tapi bersahaja mungkin. Karena kan dalam satu hadis tidurnya bukan di kasur tapi di pelepah korma sampai berbekas di pipinya gitu ya. Iya. Makanya saya bilang bang, seorang ahli sejarah agama Islam bernama Robert Spencer. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad tuh sungguh-sungguh pernah ada? Nah, di dalam bukunya itu, buku yang sangat bagus, isinya itu adalah tentang Muhammad tuh memang pernah ada. Tetapi sosok Muhammad yang sesungguhnya itu tidaklah seperti sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam. Karena sosok Muhammad yang diceritakan oleh orang Islam itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Abang dapat dari data dari mana itu Bang? Nah, makanya baca bukunya Bang. Itu buku yang sangat keren. Judulnya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Ditulis oleh Robert Spencer, seorang Kristen asal Timur Tengah. Gitu. Dia orang Timur Tengah, Bang. Dia mencari seluk-beluk tentang Muhammad ini. Gitu. Karena versi Muhammad itu memang begitu. Dua-duanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Kalau yang seperti itu Bang, mungkin itu kalau menurut saya itu hanya sebuah simbolis mungkin Bang. Kalau masalah dibelah kayak gitu kan mana ada zaman dulu, mungkin udah ada ilmu medis seperti ke arah situ. Itu mungkin menurut saya hanya sebuah simbolis mungkin Bang. Lalu? Ya bukan sungguhan dibelah. Mungkinnya seperti saya ini, seperti mau sholat itu kan harus dibelah dulu dadanya. Artinya harus membersihkan dulu hati, membersihkan hati dulu ya kalau kita mau sholat gitu ya. Seperti kita berwudu itu kan simbolisnya membersihkan. Membersihkan bukan hanya fisik, tapi yang di dalam ini. Mungkin seperti itu mungkin Bang kalau acara ke situ. Kalau masalah membelah dada seperti taruh medis lah, kalau menurut saya agak kurang ini ya. Kalau untuk versi dulu gimana ya? Ceritanya seperti gimana gitu kalau masalah itu kalau menurut saya ke arah simbolis Bang, itu maksudnya membersihkan gitu ya, membersihkan hatinya di black gitu. Kayaknya tak mungkin Bang. Iya, tapi kalau kita membaca hadis-hadisnya, bagaimana ada sayangnya saya tidak persiapkan di sini ya. Pernah dengar cerita Abu Bakar atau Umar begitu, dia mengancam akan memukul anaknya kalau dia meminta kepada Muhammad. Iya pernah dengar, memang pernah dengar. Iya pernah. Iya. Bagaimana Umar bin Khattab atau Abu Bakar akan memukul anaknya jika dia meminta nafkah kepada Nabi? Ya, memang sih gimana ya? Banyak versi itu yang satu sisi seperti ini seperti ini bertentangan versi. Iya, makanya Abu Bakar Abu Yasakur pernah bilang, setelah dia pelajari agama Islam, dia pelajari buku sirah, dia pelajari kesimpulan yang gak jelas. Iya. Karena kan apalagi kalau masalah hadis ya, sejujurnya kalau masalah hadis memang sih hadis itu banyak versinya ya. Memang banyak versi yang menurut saya versi yang kalau hadis masalah agak ada yang bertentangan juga sih. Masalahnya satu sisi ya saya dilarang untuk berdusta. Memang nggak boleh lah ya.
Memang nggak boleh berdusta itu, walaupun bercanda, ya saya udah tahu itu. Tapi satu sisi ya memperbolehkan juga gitu ya. Nah itu kan satu sisi seperti ada pertentangan ya. Ya di satu sisi kita harus saling menyayangi, saling mencintai dengan semua makhluk. Tapi di sisi lain pepetlah, gimana. Itu menurut saya bertentangan. Menurut saya. Ya, makanya gini, kalau kita baca-baca riwayat-riwayat itu juga bertentangan ya nih. Bagaimana Muhammad kalau diminta nafkah nih, kita baca saja ya, kita baca utuh. Nih, supaya umat muslim mengerti nih ya, teman-teman belajar ya, nih. Ya, kita bacakan. Ini saya ambil riwayatnya ya, di dalam Detik Hikmah, nih ya. Bagaimana saat istri minta uang belanja lebih, beginilah sikap Rasulullah nih. Ya, di dalam ajaran agama Islam nih saya bacakan. Perhatikan ya. Artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian dari yang lain, maksudnya wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ia adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah dan seterusnya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, ini ayat Al-Quran, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Ini ajaran agama Islam nih, mukulin istri, ya kan? Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, saya bacakan ya. Rasulullah telah mendengar keluhan ini. Bagaimana di sini perhatikan ya. Dikutip dari 111 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman ya. Suatu hari semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh nih istri-istri Muhammad nih. Ya kan? Mereka merasa tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak, padahal Muhammad dapat harta rampasan perang 20 miliar. Ini kalau suruh beli emas nih buat segoni, ya kan? Nah, dalam arti lain mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah mendengar keluhan ini, kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dari beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan tersebut. Sampai beliau menampilkan wajah muram. Nah, Muhammad kalau diminta duit wajah muram. Ya kan? Nah, tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua dari Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegundahan berakar dari para istrinya. Karena saat itu para istri Rasulullah sedang berkumpul. Perhatikan. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegaduhan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti akan cekek." Mau dicekek lehernya nih. Ujar Abu Bakar yang tidak lain adalah ayah dari Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama yang berkaitan dengan putrinya, yaitu Hafsah. Mau dicekek nih putri-putri nih. Ya kan? Setelah itu, dua sahabat Rasulullah ini menemui putrinya masing-masing tanpa pikir panjang. Mereka ini mencekek lehernya putrinya. Ada riwayat lain yang menyebutkan memukul tengkuknya. Ini memang orang Islam itu tukang main pukul. Udah warisan dari sononya, ya teman-teman ya. Udah warisan dari sononya. Kamu menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah. Ya. Lihat ini panjang nih riwayatnya nih ya. Nah, makanya turun ayat nih. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu,
Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi diancam mau diceraikan. Ya, bahkan Umar bin Khattab punya ide itu, punya ide dia. Kalau mereka ngancam, nanti akan diceraikan dan diganti istri-istri yang lebih baik. Turun ayat. Makanya Umar bin Khattab pernah bilang, Allah itu setuju dengan dia dalam 3 hal. Salah satunya adalah itu, menurunkan surat ancaman kepada istri-istri. Makin pusing, makin pusing. Belajarin. Jadi kadang-kadang kalau saya ini kan saya berpikiran sebagai orang yang ya kurang ilmu ya. Ada kesan indikasi Tuhan itu ada keberpihakan ini. Ya. Tapi dia kan selalu membela Muhammad, kata Aisyah. Apalagi kalau dalam hal urusan kadang-kadang gimana ya? Apa ini sayanya yang botol mungkin ini. Ya makanya begini Kang Ma'ruf, ya saya sudah pernah bilang, bagaimana cara keluar dari agama Islam? Caranya pelajarinlah agama Islam itu, maka Anda akan keluar secepatnya. Kalau Anda masih tetap Islam, jauhkan daripada mendalami agama Islam. Gimana? Ya memang tapi saya satu sisi saya memang salut kepada Anda, Bang. Anda itu mungkin dapat literasinya dari mana, saya nggak ngerti gitu ya. Tahu ini, tahu itu, tahu ini, sementara saya belum menemukan dari itu, belum menemukan seperti itu gitu. Iya, karena 13 tahun saya memperdalam agama Islam begitu. Ya kan kalau masalah belajar, Bang ya, sejujurnya kalau saya belajar, memang sih saya belajar juga lama ya. Tapi sejujurnya kalau belajar Al-Quran itu memang kurang dipelajari, Bang. Sejujurnya saya kan belajarnya kitab-kitab ulama itu. Sejujurnya saya lama memang. Saya sejujurnya belajar hanya di bidang fikih. Hanya banyak di bidang fikih itu. Seperti kitab-kitab kuning itu ya. Yang saya pelajari gitu. Kalau saya dibawa ke masalah Quran, ya saya jujur aja. Tahu, hanya sekedar tahu. Saya kalah lah. Kalau masalah Quran, saya juga sebagai muslim mengakui lah. Saya kurang kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau masalah baca dan translate, ya masalah itu tahu dong. Tapi kalau masalah yang lebih mendalamnya tentang Quran, jujur saya belum lah. Belum sehebat gimana gitu. Ya, ini proses Quran, lah, ya. Kang. Jadi Kang Ma'ruf, ini proses panjang. Artinya gini, makanya saya sudah pernah bilang, sekali orang nonton Edis TV, itu pasti dia marah, terasa nggak terima. Ini orang penghujat katanya. Itu sekali. Kedua kali, dia tuh mulai cari tahu. Ini orang yang dia omong ini bener apa enggak sih ini orang ini? Apa asal-asal ngomong aja? Dia cari tahu. Nah, ketiga kali, dia sudah mulai mengiyakan. Bener ternyata yang dibilang. Nah, ini keempat kali yang bahaya. Keempat kali, orang itu besok pagi bangun dalam keadaan sudah tidak percaya dengan agama Islam lagi. Seperti Ari bawa pipi tadi. Karena kan gini Bang ya, sejujurnya kalau untuk saat ini saya pribadi ya, apakah agama Islam betul? Menurut saya agama benar. Tapi kalau dibilang bagaimana penganutnya, mungkin ginilah kalau penganutnya gitu ya. Banyak memang banyak kelucuan juga Bang ya, kalau saya jujur betul banyak kelucuan juga sih sebetulnya. Ini kan karena apa ya? Kan di Islam itu kan tahu sendiri kan banyak versi ya. Banyak versi. Ya, ada versi, ada seperti pernah mendengar hadis yang terpecah menjadi 32. 72 ya 73. Iya, 73 golongan ya. Iya, itu. Di situ juga kan kita ada banyak perbedaan juga, Bang. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Iya. Jadi saya juga kan selalu berbeda. Pokoknya begini, Kang Ma'ruf. Di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa akan tiba masanya bahwa agama Islam itu akan merasa asing. Nah, itu. Ya kan? Ada kan?
Hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang-orang itu akan merasa asing dengan agama Islam. Itu sebuah pernyataan bahwa di mana agama Islam itu akan ditinggalkan orang. Tapi di detik yang sama umat muslim akan mengatakan agama Islam berkembang pesat. Jadi pokoknya selalu bikin pusing pokoknya. Satu sisi hadis bilang agama Islam akan ditinggalkan. Satu sisi bilang umat Islam akan tersebar luas dan orang akan berbondong-bondong menurut agama Islam. Makin saya pelajari, Mang, pintu gerbangnya makin dekat buat ninggalin agama Islam. Tapi saya ada yang dimaksud Islam di situ, Bang, bukan kalau disebut bukan sih, sebetulnya bukan Islam merek yang seperti ini, Bang, sebetulnya gitu ya. Tapi saya agak mengerti, tapi kalau saya berbicara seperti ini saya nggak berani berbicara sih sebetulnya. Kalau berbicara seperti saya kurang berani berbicara lah sebetulnya. Iya, saya maklum lah, karena memang mental kemayoritas, mental kebanyakan orang Islam itu memang bukan mental berdiskusi atau bukan mental yang sanggup mematahkan syubhat dengan sebuah argumen. Tetapi mental umat Islam itu adalah mental di mana mereka akan rame-rame berbondong-bondong untuk melakukan pemaksaan ataupun kekerasan. Maaf ya, versi Abang mungkin saya ingin. Tadi kan di situ tertulisnya agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Abang mendapat informasi apa menurut Abang? Iya, sepanjang saya pelajari menurut literatur hadis, menurut Al-Quran, menurut surat Ad-Duha ayat yang ke-7, didapati Muhammad itu sebagai seseorang yang dolan. Sedangkan kita tahu arti dolan itu sebenarnya sesat. Bahkan ada hadis yang mengatakan kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Segala yang dolan, yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, menurut surat Ad-Duha ayat yang ke-7, Muhammad didapati seorang yang dolan. Nah, tapi seperti biasa penerjemah memperhalus kata sesat itu dengan bingung. Muhammad didapati seorang yang bingung katanya. Nah, menurut Ustadz dari Jawa Barat namanya Ustadz Effendi nih, saya ini kan ya. Saya putarkan karena Kang Ma'ruf ini kan orang orang Sunda ya, pasti ngerti bahasanya dia nih. Bagaimana pernyataan Ustadz Effendi nih? Ustadz Effendi mengatakan bahwa Muhammad tuh seorang yang sesat. Nih, perhatikan ya. Sabar ya, nih. Saya putarkan dulu videonya. Nih. Perhatikan ya. Kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dhalam fahada. Setiap orang itu sesat awalnya, dhalam fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allah ya, Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tama. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat. Teu nyahoana naon, tak jadi nyahoana naon teh fahada, diberi hidayah. Maka Black pinter ini saya. Tuh. Itu Ustadz sendiri. Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, berada di jalan yang dolan,
Nah, menurut surat Al-Fatihah, waladolin. Nah, itu katanya akar kata yang sama itu. Dolan, dolin itu akar kata yang sama. Ya, sama. Sesat. Nah, ketika umat muslim ditanya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Mereka akan latah menjawab, oh muslim. Dari mana? Kalau memang Muhammad sudah muslim, kenapa dikatakan didapati kamu sebagai seorang dolan, bukan seorang muslim? Ayo kita jujur. Gitu loh. Lalu dikatakan Muhammad mendapat petunjuk. Nah, apakah benar Muhammad dapat petunjuk? Nah, itu nanti pokok bahasannya beda. Karena begini, menurut surat Al-Quran, nih, sebentar ya, saya tampilkan dulu temanya ini nih. Menurut Al-Quran, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Suratnya apa? Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak akan mampu dipengaruhi oleh setan. Ayatnya bukan begitu, ayatnya begini. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu pernyataan tegas daripada Al-Quran. Tapi di dalam riwayat hadis dikatakan Muhammad tersihir. Dia kena sihir. Padahal menurut Al-Quran, orang yang beriman tidak akan mampu dipengaruhi setan. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajarin agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Gini, Bang, ya kalau masalah kena sihir juga kan, kalau secara logika saya pernah mendapatkan satu hadis ya. Ketika baginda Nabi mau sholat ya, Jibril mengatakan, ya Muhammad, di dalam terumpahmu ada najis, kotoran mungkin ya. Lalu kan baginda Nabi mencopot sandalnya, ceritanya ya sandalnya. Lalu malaikat sahabat mengikuti, kata Rasul, kenapa dicopot sandal kamu? Ya Rasul juga, baginda dicopot. Oh enggak, saya mah ada najis, kalau kamu kan tidak. Siapa yang beritahu? Jibril. Itu kan masalah hal kecil itu ya. Iya. Tapi ketika kena sihir, Jibril kemana waktu itu? Nah, itu dia. Ya, Jibril kemana waktu kena sihir? Makanya saya kalau baginda kena sihir, untuk saya ini saat ini saya kurang mempercayai, masih mencari-cari gitu ya. Karena kan dalam hal apapun, ketika kalau nggak salah baginda pernah dikejar ya sama Surokoh, kalau nggak salah mau dibun-bun gitu ya pakai pedang. Lalu dikasih tahu, ya Muhammad, di belakangmu ada bla bla, mau gini, siap-siap. Ya. Ketika dia mau dekat, kudanya terpleset. Mau dekat, kudanya terpleset. Tapi di situ. Tapi ketika kena sihir, kenapa? Kemana itu Jibril itu? Saya jujur aja bertanya-tanya seperti itu dalam hal sihir itu. Makanya saya untuk saat ini, apa benar? Cerita mana yang paling benar ini? Iya. Ada beberapa gitu kemungkinan. Ya? Pertama, cerita itu benar, tetapi Muhammad tidak kena sihir. Tapi Muhammad ngaku-ngaku kena sihir karena dia takut sama istrinya. Karena begini. Jadi di dalam riwayat itu, sihir itu adalah tentang Muhammad itu tidak tahu apakah dia sudah menggilir istrinya atau belum. Makanya dampak Muhammad kena sihir itu adalah dia bilang sama Aisyah, inilah apa dampak dari sihir itu, karena saya inikan saja ya. Saya inikan ya. Dampak Muhammad kena sihir nih. Dampak Muhammad kena sihir ya. Ternyata juga masalah ya biasalah masalah. Nih, dampak Muhammad kena sihir. Nih, perhatikan ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri yang ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu,
Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Kemudian Jadi dampak kena sihir itu, dia nggak tahu apakah dia sudah mendatangi istrinya yang itu belum, udah apa belum, dia nggak tahu. Makanya dia setelah dia siuman dari sihir, dia bilang, oh ya inilah nih rambut saya yang diambil oleh orang Wahyudi inilah. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad memang benar-benar kena sihir. Kedua, Muhammad cuman ngeles bahwa dia malas mendatangi istrinya yang itu. Alasannya karena dia kena sihir. Gitu loh. Padahal dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat ini ada lagi, mau versi yang beda. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. Dia mempunyai kekuatan setara 30 pria. Loh, makanya Bang, pokoknya makin dipelajarin agama Islam makin pening. Nih ya, nih. Saya tunjukkan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya. Nih ya. Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria. Hadisnya nih, saya tunjukkan hadisnya nih. Di satu sisi Muhammad lupa apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Dia mengatakan karena dia kena sihir. Di satu sisi Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya ada obat kuat, maka bikinlah merek. Aduh, nanti saya kena penistaan agama. Nih ya, perhatikan ya nih. Sahih Bukhari nomor 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan SEEX. Rasulullah setara 30 laki-laki. Nih, hadisnya ada. Sahih Bukhari 260. 11 istri Nabi dan kekuatan seks 30 laki-laki nih. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan bla 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 dari bapakku dan seterusnya adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Didatangi di waktu yang sama. Ya. Di malam hari atau di siang hari. Didatangi di saat yang bersama. Maksudnya didatangi itu disetubuhi, bos. Disetubuhi di detik yang sama maksudnya. Ya, di hari yang sama, di waktu yang sama. Mau di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Wah. Ya kan? Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau alaihi salam saat itu 9 orang. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Makanya ketika saya berdiskusi kepada Rashid, nanti kalau saya mengeluarkan statement ini nanti banyak yang marah nih. Nih, Rashid pernah berdiskusi dengan saya. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Ini pernyataan Rashid nih. Nih. Apa yang Rashid katakan? Rashid pernah diskusi dengan saya dan dia pernah saya tanyai tentang kekuatan Muhammad. Sabar ya, nih. Nih diskusi saya dengan seorang pendebat muslim namanya Ar-Rashid nih. Nih ya. Nih saya putarkan, semoga kedengeran ya Kang ya nih. Nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Susah ini sudah semua. Saya tidak punya. Mumpung belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Mantap. Ini loh. Sudah diakui. Diakui oleh seorang pendebat Islam.
Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Ini pendebat loh, pendebat yang sudah ngeyel-ngeyelan. Sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja Dan ada video lanjutannya, saya bilang, gimana kalau nabimu ditempel di obat kuat? Nah, cuman bagian itu tidak saya masukkan. Takutnya nanti dibilang penistaan agama. Karena ada dasarnya. Gitu loh. Gimana kira-kira kalau kalian mengeluarkan obat kuat merek? Nanti kalau saya teruskan nanti penistaan agama. Begitu. Tapi, aduh, gimana ya? Saya kan berat ya? Berat. Kalau itu kan, aduh, gimana ya? Dibantah nggak bisa, dimasukin penjara aja dah. Gitu. Caranya kan begitu. Kalau bantah nggak bisa, bisanya memenjarakan orang. Gitu. Kalau bantah nggak bakal bisa, Kang. Karena kan gimana ya, masalah memang sih sejujurnya masalah hadis itu kadang-kadang saya juga percaya nggak percaya gitu. Apakah betul sampai segitunya gitulah masalah gitu? Perasaan saya belum percaya, Bang. Nah, ini percaya, bagus nih. ya. Kalau Anda mau berpikir begitu nih bagus. Gini, Kang. Belum Masa percaya. iya sih Muhammad membongkar-bongkar urusan ranjangnya, mengumbar-ngumbar urusan ranjangnya kepada teman-temannya? Ya, Coba. Dari mana itu, Anas bin Malik? Dari mana Anas bin Malik tahu kalau Muhammad menggilir istri-istrinya di hari yang sama? Nah, justru itu kan kadang-kadang Masa iya Muhammad sama sesama pria ngomongannya obrolannya kayak begitu? sedangkan gini, Bang, dalam satu hadis ketika kita begitu terus kita bercerita pagi harinya itu sudah termasuk dosa juga, Bang. Ada hadis yang bilang begitu. Janganlah kamu bercerita hal-hal yang bersifat pribadi, kan gitu. Iya betul, betul. Karena kan kalau menurut saya gini, Bang, maaf ya, kalau menurut saya satu hadis itu kalau seperti apa pesan moralnya gitu untuk saya pribadi, kalau gini pesan moralnya apa, saya nggak masuk. Jadi gini, Bang, ini yang pernah saya bilang gini. Sebenarnya ya teman-teman muslim ya, bukan saya itu benci kepada kalian. Ketika saya pelajari agama Islam, justru saya ingin memberikan pesan kepada kalian karena saya itu peduli dengan kalian. Al-Quran memerintahkan apa? Apa yang diperintahkan Al-Quran? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ada kitab-kitab yang terdahulu, namanya Taurat dan Injil, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran bilang bahwa ada petunjuk dan cahaya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi karena umat muslim baca Quran bukan baca terjemahannya, dibaca Arabnya, akhirnya orang Islam tidak melihat keberadaan ayat itu. Akhirnya apa? Di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab yang barusan tadi kita bacakan. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Kekuatan seksual setara 30 pria. Akibat apa? Akibat umat muslim tidak menaruh Injil dan Taurat di dalam rumahnya. Makanya saya rindu ketika saya berkunjung ke rumah-rumah muslim, saya rindu ada kitab Taurat dan ada Injil di rumah yang dibacanya. Tapi gak ada kitab Injil dan Taurat di rumah seorang muslim. Yang ada kitab itu tadi, Tamasyaqul Surga, di mana burung-burung pria akan berdiri 70 tahun lamanya. Itu yang dibaca orang Islam sekarang. Mereka tidak membaca Taurat, mereka tidak membaca Injil. Tapi menurut Abang kalau sekarang yang disebut kitab Taurat, Injil, Zabur itu yang mana? Ya pastilah yang kami baca ini, mau yang mana lagi? Coba di dalam Injil dikatakan, coba buka Injil itu yang kami baca sekarang. Apa kata Yesus? Pada hari berbangkit, manusia itu hidup seperti malaikat di sorga.
tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Beda dengan ajaran orang Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam bahkan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya kan? Saya bahas itu gimana, dilema Bang untuk saya. Satu sisi kalau saya tidak mengimani itu, saya jatuhnya murtad. Tapi dalam hati saya, ya ini dalam hati saya, ketika saya udah meninggal dunia, apakah masih ada nafsu itu? Iya. Karena itu kan kita kan bukan jasad yang ini lagi kan. Kalau masalah nafsu makan, nafsu itu kan dari ini kan. Ya. Dari kedagingan ini. Saya sudah pernah bilang begini. Ada satu ustazah itu ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ada pertanyaan begini. Ustazah, nanti di dalam surga bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita kembali? Katanya kan. Ustazah jawab, jangankan suami kita, suami orang pun mau. Suami orang pun bisa, kata dia. Dengan logat Minangnya itu. Ada videonya viral itu. Jadi gimana Bang? Jadi kan kalau misalnya logika saya kacau itu. Iya. Jadi kacau itu. Jadi gini. Betul, jadi kacau. Iya. Di dalam Bible disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang itu, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah kesana kan. Tapi kita diberikan sebuah gambaran. Nah, di dalam Bible digambarkan bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata di mata mereka. Itu digambarkan dalam Bible, kehidupan mereka akan seperti itu. Nah, menurut Al-Quran, ya digambarkan begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah ketika mereka memandang kepada wajah Tuhannya. Itu menurut ayat Al-Quran. Bahkan ya, menurut hadis juga dikatakan, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah ketika mereka memandang wajah Allah, dikatakan. Bayangkan Bang, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah, tapi kesibukan orang Islam memecah perawan. Bang, kita gini ya, manusia itu gini Bang, manusia itu tabiatnya dia akan sibuk dengan yang dia sukai, betul nggak? Iya betul. Contoh, orang yang suka main game, dia kan senangnya main game, maka hari-hari dia itu akan dipenuhi dengan main game. Ya betul. Nah, orang yang sibuk, yang senang cari duit, kan banyak orang senang cari duit, akan sibuk mengisi hari-hari dia dengan cari duit. Ternyata di dalam surga umat muslim melakukan kemusyrikan. Kenapa saya katakan musyrik? Gini, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tapi umat muslim disebutkan, digambarkan di surga itu, mereka tidak sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk memandang wajah Allah. Mereka habiskan waktu mereka untuk memecah perawan. Ini Bang ya, jujur, saya sejujurnya kan saya pernah berpikir juga kan, berpikir ketika kita kan ruh kita ya, ketika ruh kita lepas dari jasad ini, saya kan pernah ada satu riwayat juga ya, pernah baca ketika andai kan saya meninggal, terus saya bisa melihat lagi, masih bisa melihat dunia, saya melihat istri saya menikah lagi, terus dikatakan di situ saya nggak ada rasa cemburu. Saya ketika saya meninggal, saya masih melihat istri saya menikah lagi, saya sudah nggak ada rasa cemburu. Nah, di situ rasa cemburu juga sudah hilang waktu itu, waktu di alam barzah itu. Iya, makanya saya bilang, kalau dia tidak memiliki lagi perasaan-perasaan duniawi, lalu bagaimana mereka akan sibuk memecah perawan? Saling berkontradiksi. Ya justru itu, karena kan jujurnya mungkin saya orang normal ya, saya jujur normal. Tapi kalau masalah itu, kecintaan saya bukan ke situ. Saya kan jujur kecintaan saya bukan ke arah situ gitu. Saya kan dari kecil berkebun dan berternak. Saya paling cinta ke arah situ. Jujur aja saya menghabiskan waktu di situ justru. Iya, makanya saya bilang Bang, seseorang akan menghabiskan atau mengisi hari-harinya atau mengisi waktunya
dengan kegiatan-kegiatan yang dia suka. Ketika dia menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada di dalam kesengsaraan. Contoh, saya kasih contoh. Apa yang paling orang nggak suka? Nunggu, bener nggak? Iya, betul. Misalnya nunggu bis nggak datang-datang. Ya. Bayangkan kalau seseorang menghabiskan waktu, menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada dalam penderitaan. Nah, ternyata umat muslim itu tidak suka memandang wajah Allah. Padahal itu adalah kenikmatan tertinggi. Ya memang itu yang saya tahu. Karena digambarkan di dalam surganya orang Islam, mereka sibuk memecah perawan. Bukan sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak mencari kenikmatan yang tertinggi. Mereka mencari kenikmatan seksual. Makanya saya bilang di dalam surga pun umat muslim masih musyrik. Soalnya kan apa ya, kalau saya saya nggak berani bicaranya. Berat, saudara. Bahkan kalau masalah bahas itu, memang saya pernah sih bahas itu waktu itu di salah satu room. Ya saya kena sekak sama kedua belah pihak. Saya membahas masalah itu, kata saudara saya. Aduh, macet. Jangan-jangan udah kena pelanggaran lagi nih, teman. Iya, Bang Ma'ruf macet, Bang Ma'ruf. Ya, Bang Ma'ruf macet, teman-teman. Ya, itulah ya, teman-teman ya. Artinya, teman-teman, ketika Anda seorang muslim nonton, karena mayoritas yang nonton channel saya ini tuh muslim, teman-teman. Tapi mereka diam-diam saja. Artinya begini yang mau saya sampaikan. Ketika kalian nonton channel saya, jangan buru-buru kalian itu mengatakan saya menista apa. Enggak. Saya itu mengatakan sesuatu yang ada dalilnya, ada dasarnya. Begitu. Ya. Ya, terima kasih ya Bang Edis ya. Terima kasih. Sama-sama Kang Ma'ruf. Diizinkan ya di sini, diizinkan untuk diskusi di sini ya. Ya sejujurnya lah, saya mengakulah saya muslim muslim botol betul. Karena saya, yang Bang Edis lebih tahu daripada saya tentang masalah keislaman di sini. Oke. Ya, saya terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama Kang Ma'ruf. Selalu ya untuk semuanya. Saya izin dulu ya. Selamat malam.